Hai kawan, selamat pagi. How are you? Kaifa haluk? Apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Meskipun di tengah pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Iswa Mailydia dan bertemu lagi di channel YouTube Iswa Mailydia, ngobrol santai atau dopok bareng bersama Iswa. Halo kawan, ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah disayang kok malah ngilang. Aduh ambyar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iswa Mailydia, biasa dipanggil Isnyot, Konyot, Iswa, atau bahkan Ispa. Ya, dikiranya nama saya itu nama penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, padahal yang betul itu Isfa, pakai huruf Shin dan Fa. Terlepas dari polemik nama saya adalah seorang mahasiswa semester 2. Ya, saya adalah mahasiswa yang mahanya dikurung dan dipaksa menjadi siswa. Dan saya merasai makin kesini makin susah saja menjadi mahasiswa yang mahasiswa. Mahasiswa dipisahkan dari persoalan real masyarakat yang sebenarnya. Tugas mereka hanyalah belajar, dan belajar. Tanpa mau tahu tetangga samping kempas-kempis kelaparan sebab lauknya digondol kucing. Kemudian saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Banyak yang menyayangkan mengapa saya mengambil PBSI dan tidak melanjutkan jurusan akuntansi seperti pas waktu SMK. Maka akan kujawab, duniaku bukan tentang hitung-menghitung. Duniaku ialah yang berbau sastra, seni, dan kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Kebebasan yang bertanggung jawab tentunya. Oke, tujuan dibuatnya video ini sebetulnya adalah guna memenuhi tugas praktikum mata kuliah berbicara yang diampu oleh Pak Agus Rianto MPD, yang mana ternyata berbicara itu gampang-gampang susah. Gampangnya di mana? Sering kita temui orang yang pandai membual, orang yang jago membual, dengan gampangnya mereka merangkai kata-kata, mereka bersuara kalimat per kalimat, jago sekali mereka. Lalu di mana susahnya? Ya, seperti yang kita ketahui ketika kita bertemu dengan orang yang belum kenal. Kita belum saling kenal, kita mau berbicara kepada mereka pun masih ragu-ragu, masih berpikir 2 kali. Bagaimana kalau misalkan kita berbicara kepada mereka kurang nyambung, atau salah pemahaman, atau kita berbicara A, dia nangkep B atau C karena kita belum kenal, akhirnya kita risih. Akhirnya kita berpikir 2 kali. Itu yang membuat berbicara itu ada susahnya juga. Terus ada juga orang yang tipikal sebelum presentasi, sebelum berbicara di depan umum, mereka demam panggung terlebih dahulu. Adanya seperti itu? Tentu ada. Dan masih banyak yang lainnya mengenai berbicara itu gampang-gampang susah. Oke lah, untuk mempersingkat waktu di pagi yang cerah ini, matahari bersinar ceria. Sebetulnya ini tuh masih pagi ya, berhubung karena saya di sini pencahayaannya kurang, saya nyalakan lampu begitu untuk menerangi. Kali ini saya akan membahas, sebetulnya saya itu masih bingung ya mau ngobrol tentang apa. Tapi baiklah, ngobrol itu bisa kesana kemari, bisa pokok pembahasan kesana kemari. Akhirnya saya memutuskan untuk membahas hobi saya sendiri. Ya, hobi saya itu apa saja? Ya, yang pertama, hobiku adalah membaca. Terlebih apabila itu bacaan karya-karya Pramudia Anantatur, yang mana saya telah menamatkan tetralogi Buru yang terdiri dari 4 series. Yang pertama Bumi Manusia, terus Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Terus karya-karya Pram yang lainnya termasuk Arok Dedes, terus Korupsi, Cerita dari Blora, dan lain-lain. Asal mula saya menyukai kegiatan membaca adalah pas waktu SMK, karena pas waktu SMK itu saya sering main ke perpustakaan. Lah dari situ saya menyukai kegiatan
kita dengan membaca itu seakan kita bisa berkeliling dunia. Ada quotes yang mengatakan negara hanya menjamin kesehatan dan bukan kewarasan. Maka dari itu membacalah, karena dengan membaca itu kita menjaga kewarasan. Hobiku yang kedua ialah melukis. Siapa sangka seorang Isfamily dia bisa melukis. Ya, saya memang bisa melukis, cuma hanya sekedar bisa. Tidak begitu pandai ataupun begitu mahir dalam hal melukis. Saya tuh hanya tipikal orang yang ketika mau melukis ya tinggal melukis aja. Artinya bukan pelukis yang berdasarkan teori, berdasarkan apa itu materi begitu. Tapi saya itu ketika ingin ya tinggal lakukan saja. Berhubung saya pengagum lukisan karya Vincent, saya pernah pada suatu kali melukis Starry Night, artinya malam berbintang. Waktu itu saya membeli tas kotak polos yang kemudian nanti akan saya beri warna dengan cat akrilik dan membentuk seperti Starry Night karya Vincent. Kegiatan melukis juga banyak sekali manfaatnya, termasuk dengan melukis itu kita dapat mengekspresikan diri, kita dapat bermain warna, kita dapat bermain gradiasi, kita main kuas sana kesana kemari, bebas lah, intinya kita bisa mengekspresikan diri. Apalagi yang alirannya abstrak itu mantap sekali, artinya kita bisa melukis apa saja, tergantung suasana hati kita, mood kita. Jadi begitulah, positif sekali kegiatan melukis bagi diri saya. Dan hobiku yang ketiga, wah banyak sekali hobinya ya. Memang kegiatan yang kita suka itu banyak sekali. Apakah itu termasuk dalam kategori hobi? Atau kan yang penting kita dengan melakukan kegiatan itu kita merasa senang, kita merasa kita merasa nggak butek, kita merasa seperti refresh kembali pikirannya. Yakni apa itu hobiku yang ketiga? Hobi rebahan dan main sosmed. Saya mengakui bahwa saya tuh berasal dari generasi rebahan, yang mana suka rebahan, suka main sosmed sambil rebahan, buka Instagram, buka WhatsApp, buka Facebook. Tentu itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Dengan bermain sosmed dan rebahan kita terutama bermain Facebook atau Instagram itu kita tahu banyak informasi dari manapun, dari luar negeri sekalipun, banyak pengetahuan yang masuk ke dalam HP kita, kemudian kita membaca, itu sangat bermanfaat. Cuma hati-hati dengan berita yang mana fakta dan mana yang hoax gitu. Untuk dampak negatifnya, yakni jujur saja saya merasa kecanduan dan rasanya sulit bila satu hari tanpa HP, tanpa sosial media. Ya kembali lagi, masalah positif atau negatif penggunaan teknologi, penggunaan sosial media, penggunaan HP itu tergantung pada pelakunya, tergantung pada yang memakainya, tergantung diri kita masing-masing. Apakah menggunakan sosial media dengan bijak atau justru sebaliknya? Oke, cukup 3 saja yang saya masukkan dalam kategori hobi saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, terima kasih yang sudah mendengarkan saya mengoceh, mendengarkan saya berbicara ini itu, berbicara kesana kemari. Dan saya ingin berpesan, selagi kita masih muda, selagi kita jiwa raga masih sehat, lakukan kegiatan yang positif, lakukan kegiatan yang bisa mengembangkan diri sendiri, bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkunganmu sendiri. Apalagi kita yang menjadi mahasiswa, ya, meskipun hanya dikurung dan dipaksa menjadi siswa, tidak apa-apa, asal kamu dalam menjalani statusmu sebagai mahasiswa, kamu harus menuntut ilmu, bukan semata-mata saya kuliah karena saya ingin diterima di perusahaan ini, karena saya itu melihat prospek kerjanya itu luas, peluangnya besar. Tidak hanya seperti itu, kawan. Kita masuk kuliah, kita mencari jurusan, kita mencari
kita berangkat kuliah harus diniati dengan menuntut ilmu. Karena apa? Karena dengan menuntut ilmu itu, ilmu yang kita masuk, ilmu yang kita terima, ilmu yang kita emban, insya Allah bermanfaat bagi sesamanya. Jika semata-mata kita kuliah untuk mencari kerja, maka yang didapat adalah hanya ilmu dunia, tidak dengan akhiratnya. Tapi kalau kita mencari ilmu diniati ikhlas, diniati untuk membantu sesama, menolong sesama, akhiratnya pun kita akan peroleh, akhiratnya pun nanti kita akan dapat balasan nantinya. Jadi sebisa mungkin kita menuntut ilmu itu ya memang diniati secara ikhlas, tidak semata-mata untuk kita kuliah untuk mengejar nilai supaya kita nilainya A, supaya nanti kalau misalkan kita dapat nilai A, kita dapat gampang diterima di perusahaan, gaji gede, hidup mewah dan lain sebagainya. Tapi juga diniati dari hati, tak lupa dengan sesama. Ada pesan saya sekali lagi untuk mahasiswa yang bunyinya seperti ini. Mahasiswa, anak muda yang segar tubuhnya tapi mati pikirannya, mau jadi apa? Mahasiswa, kau ingin jadi apa? Pengacara untuk mempertahankan hukum kaum kaya? Arsitek membangun rumah nyaman untuk tuan tanah? Dokter untuk menjaga kesehatan kaum yang mana? Menganjurkan makanan sehat kepada mereka yang hanya bisa makan dengan cikit goyah saja? Menyarankan untuk istirahat dan menghirup udara segar? Sedangkan mesin tidak boleh berhenti, mereka hidup dalam bumbungan asap polusi. Mahasiswa, tugasmu bukan hanya menjadi kupu-kupu, tugasmu bukan hanya menjadi sarjana, tugasmu bukan hanya kuliah saja. Apa kau tak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda? Wahai mahasiswa, kaum muda punya daya. Menjadi mahasiswa memang istimewa, masa terbaik dalam hidup yang tak mungkin diulang kembali, masa terindah yang patut dijalani dengan mimpi, keberanian, dan imajinasi. Saya Iswa Melidia, mahasiswa semester 2 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita anggap saja ini sebagai obrolan bincang-bincang santai, jangan ada yang dimasukkan hati. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa mengemukakan apa yang dipikirkan, tetapi ingat, dengan kebebasan itu kita harus bertanggung jawab. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.